Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Kita masih diberikan kesehatan. Salam dan salawat kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Topik di awal ini adalah ditiupnya sangkakala atau terompet hari kiamat. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman akan ditiupnya sangkakala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apa itu sangkakala? Maka beliau mengatakan, tanduk yang hidup. Hadis Sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Beberapa ayat menunjukkan bahwa sangkakala akan ditiup 2 kali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Tiupan sangkakala pertama, dengannya meninggal semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan ini terjadi di hari Jumat, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Setiap hari Jumat, hewan-hewan mereka senantiasa memasang telinga antara waktu subuh hingga terbitnya matahari, karena takut bila ditiup sangkakala pada hari tersebut. Hadis Sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Bila terdengar, maka semua akan mencondongkan lehernya dan mengangkatnya. Dan yang pertama kali mendengar adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki penampungan air untuk minum untanya. Maka dia pun mati, dan matilah semua manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Waktu tersebut sangat singkat, sehingga seorang tidak akan sempat berwasiat dan tidak ada waktu kembali ke keluarganya. Mereka meninggal di tempatnya masing-masing. Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka. Ketika mereka sedang bertengkar, lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Quran surah Yasin ayat 49 sampai dengan 50. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada sebagian yang sudah mengangkat makanan ke mulutnya, namun tidak sempat memakannya karena sudah ditiup sangkakala. Meninggallah seluruh manusia, dan kerajaan hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketahuilah bahwa malaikat yang akan meniup sangkakala sekarang telah menaruh sangkakala di mulutnya, mengurutkan dahi, memasang telinga, menunggu sewaktu-waktu diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis Sahih riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan para sahabat dengan kabar ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahi wa takalna. Cukuplah Allah bagi kita, dan dialah sebaik-baik wakil. Kepada Allah kita bertawakal. Tiupan sangkakala yang kedua. Setelah tiupan pertama dan meninggal semua manusia,
maka akan ditiup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Dan jarak antara dua tiupan adalah 40. Allahu a'lam. Apakah 40 hari, bulan, atau 40 tahun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara dua tiupan 40. Hadis Abu Hurairah. Mereka bertanya kepada Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Maka beliau, yaitu Abu Hurairah, enggan menjawabnya. Para ulama mengatakan karena tidak mengetahui ilmunya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di antara dua tiupan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan yang ringan, yang dengan sebabnya akan tumbuh jasad manusia di dalam kuburnya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tulang ekor manusia yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia tidak akan hancur, akan tumbuh seperti tumbuhnya tunas setelah hujan, sehingga terbentuklah manusia kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit, maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Tidak ada daripada manusia sesuatu kecuali akan rusak kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dan darinya lah akan dibentuk manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang budiman, Allah lah yang telah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dialah yang akan membangkitkan manusia setelah matinya. Allah berfirman, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian akan mengembalikan, menghidupkan kembali, dan menghidupkannya itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ar-Rum ayat 27. Setelah terbentuknya jasad semua manusia, malaikat akan meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya, dan akan dikembalikan ruh-ruh kepada jasadnya, dan hiduplah manusia serta akan dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka bangkit dalam keadaan menunggu. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Kebangkitan. Yang dimaksud dengan kebangkitan adalah dikembalikannya arwah kepada jasad, sehingga manusia kembali hidup. Akan diguncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya, dan terbuka kuburan manusia, kemudian keluarlah semua manusia dari kuburnya dalam keadaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya, dan berkatalah manusia, mengapa bumi menjadi begini? Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 3. Dan orang yang pertama kali terbuka kuburannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dibangkitkan setiap hamba sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan ihram, haji atau umroh, maka akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang memakan riba akan bangkit seperti bangkitnya orang-orang kesurupan, yaitu dalam keadaan sempoyongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak bangkit dari kuburnya kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan setan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Inilah hari kebangkitan yang diingkari orang-orang kafir dan dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, bahkan demi Robku kalian akan dibangkitkan. Quran Surat At-Taghabun ayat 7. Hari yang sangat sulit dan sangat berat, pada hari itu manusia akan menyesal. Orang kafir menyesal karena tidak beriman. Orang yang beriman menyesal karena tidak maksimal di dalam beramal soleh di dunia. Para sahabat, riba ini sangat berbahaya dan banyak kaum muslimin abai terhadap ini. Namun kita akan bahas pada video yang lain. Kejadian-kejadian dahsyat di hari kiamat. Pada hari kiamat, setelah bangkitnya manusia dari kubur, akan terjadi kejadian-kejadian dahsyat di alam semesta yang kita lihat, baik alam atas maupun alam bawah. Tidak ada yang mengetahui hakikat kedahsyatannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Gunung yang demikian besar dan kokoh menancap di bumi akan dijalankan oleh Allah sehingga menjadi fata morgana dan dihancurkan menjadi berkeping-keping seperti tumpukan pasir yang berterbangan atau seperti bulu yang dihamburkan. Sahabat bisa lihat di Quran Surat Al-Waqiah ayat 5-6, Al-Muzammil ayat 14, An-Naba ayat 20, At-Takwir ayat 3, Al-Qari'ah ayat 5. Bumi yang sebelumnya tenang akan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan dibentangkan kemudian diganti sifatnya sehingga menjadi jelas, rata tanpa gunung, tanpa lembah, tanpa pohon. Sahabat bisa lihat di Quran Surat Toha ayat 105-107, Al-Waqiah ayat 4, At-Takwir ayat 3, Al-Zalzalah ayat 1. Laut-laut akan meluap sehingga menjadi lautan yang satu dan akan menjadi lautan api. Lihat Quran Surah Al-Infitar ayat 3, At-Takwir ayat 6. Langit yang 7 yang sangat tinggi dan sangat besar yang Allah tinggikan tanpa tiang pada hari itu akan menjadi sangat lemah, akan bergetar dan pecah, dan akan berubah warnanya menjadi warna merah seperti mawar. Sahabat bisa lihat di Quran Surat Haqqah ayat 16, Al-Infitar ayat 1, Al-Insyiqaq ayat 1, Ar-Rahman ayat 37, At-Tur ayat 9, At-Takwir ayat 11, dan Al-Furqan ayat 25. Matahari akan digulung dan lenyap cahayanya. Bisa kita lihat di Quran Surat At-Takwir ayat 1, bulan akan hilang cahayanya dan akan dikumpulkan dengan matahari. Lihat Quran Surat Al-Qiyamah ayat 8-9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Bintang yang semikian banyak cahayanya akan berjatuhan dan lenyap cahayanya. Sahabat bisa lihat di Quran Surat Al-Infitar ayat 2 dan At-Takwir ayat 2. Ada sebagian ulama kita yang mengatakan bahwasanya
Semua ini terjadi di antara dua tiupan. Allahu a'lam. Allah yang lebih maha mengetahui mana yang benar, dan yang penting bagi kita semua bahwasanya kita diperintahkan untuk takut dan supaya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Sampai di sini dulu sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.